Melanjutkan kisah tadi, yaitu sampai di mana tadi? Ya, makanan disediakan oleh Ummu Sulaim, istri Abu Talha, diletakkan di ujung kain, kemudian diikat, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Yang membawanya adalah Anas bin Malik. Rasulullah di masjid bersama dengan para sahabat. Anas membawa makanan tersebut. Anas berdiri di depan Rasulullah, di depan para sahabat yang lain. Setelah Rasulullah melihat bahwasanya Anas membawa makanan, Rasulullah paham, karena biasanya memang Anas inilah yang disuruh oleh Abu Talha untuk membawakan makanan kepada Rasulullah. Ya Anas, kamu dari Abu Talha ya? Ya, saya disuruh oleh Abu Talha untuk menyampaikan makanan ini. Wahai Anas, beritahukan kepada Abu Talha, aku dan para sahabat akan ke rumah Abu Talha untuk makan. Padahal tadi makanan itu dibawa oleh Anas, sudah ada di tangannya untuk diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu kalau makanan itu diterima, maka nanti Rasulullah sendiri yang akan memakannya. Kita lah, saya lah umpamanya, diberikan makanan ke sini. Kemudian jemaah sekalian masih ada di sini. Berani tidak saya makan sendiri ya? Tak mungkin lah, tak sampai hati. Inilah semua kita dapat makan juga. Maka beritahukan kepada Abu Talha wa Anas, saya dan para sahabat akan ke rumahnya untuk makan. Maka Anas pun kembali memberitahukan kepada Abu Talha, Rasulullah dan para sahabat akan ke rumahnya untuk makan. Padahal makanan yang tersedia di rumah hanya untuk satu orang. Maka Abu Talha pun gelisah. Hah? Rasulullah dan para sahabat mau datang. Tadi kita hantar makanan itu karena hanya itu yang ada untuk Rasul. Sekarang Rasulullah pula mau datang dengan para sahabat. Apa yang akan kita sediakan untuk mereka? Disampaikanlah ke Ummu Sulaim. Apa jawaban Ummu Sulaim? Ini dia nilai hidup. Tadi kita cerita nilai hidup ya. Judul pengajian kita itu nilai hidup. Itu yang mau kita evaluasi. Nilai hidup kita ini udah berapa sekarang nih? Kalau nilai hidup kita 7, 8 biasa, maka yang kita akan jalani itu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau nilai hidup kita 10 istiqomah, terbukti nilai hidup itu memang tinggi, maka yang akan kita jalani pun yang memiliki nilai tinggi pula. Apa jawaban Ummu Sulaim? Wahai suamiku, jangan risau. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang keadaan kita ini. Jadi kalau Allah dan Rasul lebih tahu tentang keadaan kita ini, berarti jawaban yang seperti itu jawaban tawakal tingkat tinggi. Kita serahkan aja lah urusan tentang keadaan kita ini kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih tahu tentang keadaan kita ini. Kita disediakan satu air, satu botol dengan kue. Ada berapa tuh? Dua kue. Kira-kira lah air yang sebotol dengan kue yang 2 ini bisa bertahan tidak untuk kita tetap kenyang sampai besok pagi? Sampai 2-3 hari? Tidak. Cepat betul jawab tidak. Berarti kita hanya memahami yang biasa kita jalani. Karena yang biasa kita jalani memang tak akan mungkin tahan sampai pagi ini. Ini untuk mengganjal perut sekarang aja ini. Setelah ini keluar lagi cari rumah makan lagi.
Nah, Ummu Sulaim tidak melihat kepada yang nampak. Yang nampak makanan sedikit. Tapi Ummu Sulaim melihat kepada kemahakuasaan Allah yang maha mengetahui tentang keadaannya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mengapa Rasul memerintahkan untuk makan ke rumah kita ini? Allah tahu, Rasul pun tahu tentang keadaan kita ini. Jangan risau wahai suamiku, kita jalani aja. Datanglah Rasulullah dengan para sahabat ke rumah Abu Talha. Apa kata Rasul kepada Abu Talha? Beritahu istrimu wahai Abu Talha, makanan yang ada, yang tersedia di rumah ini, hancur-hancurkan, pecah-pecahkan, yaitu berupa roti dari gandum, pecah-pecahkan. Untuk satu orang dipecahkan, remas-remas, remas itu ada remas, macam santan tuh kan, santan kambiu. Nah, diremas, remas-remas, remas. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah makanan ini. Tadi makanan itu banyaknya, jumlahnya hanya cukup untuk satu orang. Tapi karena nilai hidup Rasulullah tinggi, Rasulullah berdoa, maka makanan yang didoakan itu pun menjadi bernilai tinggi. Wahai Anas, suruh sahabatku 10 orang untuk makan makanan ini. Ini dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka masuklah 10 orang sahabat makan makanan yang tadi hanya cukup untuk satu orang. Kenyang, 10 orang itu kenyang dan makanan masih berlebih. Kira-kira yang 2 di depan mata itu berlebih atau enggak? Kekurangan. Wahai Anas, panggil lagi 10 orang sahabat. 10 orang lagi masuk, makan makanan yang tadi juga, yang berlebih itu. Mereka yang 10 ini kenyang, makanan itu masih berlebih. Kelebihan. Nah, itulah dia kelebihan itu. Itulah dia keberkahan. Keberkahan dapatkan dari nilai hidup yang tinggi. Kalau nilai hidup seseorang tinggi, maka semua yang ia miliki menjadi berkah. Makanannya berkah, rumah kediamannya berkah, harta benda yang dia miliki berkah, memiliki nilai yang tinggi, memiliki kelebihan. Sudah berapa orang makan? 20. Wahai Anas, panggil lagi 10. Masuk, makan makanan. Makan, kenyang. Makanan itu pun masih berlebih lagi. Sudah berapa? 30. Panggil lagi 10. 40. Panggil lagi 10. 50. Panggil lagi 10. 60. Panggil lagi 10. 70. Dalam riwayat hadis itu 70 atau 80. Makan makanan yang untuk satu orang tadi, yang nampak di pandangan mata itu satu orang, masih juga berlebih. Apa sebab? Apa sebab? Dapat jawab nih selesai pengajian. Itulah dia pengajian kita pada malam hari ini. Apa sebab? Karena nilai hidup Rasulullah tinggi, yang mendoakan makanan. Nilai hidup Abu Talhah tinggi. Nilai hidup istrinya Ummu Sulaim pun tinggi. Nilai hidup yang tinggi itulah yang akan menjadikan air yang diminum memiliki kelebihan. Makanan yang dimakan menjadi kelebihan. Rumah yang didiami menjadi kelebihan. Harta yang dimiliki menjadi kelebihan. Ahli keluarga menjadi kelebihan. Apa saja yang berkaitan dengan orang yang hidupnya bernilai tinggi akan memiliki kelebihan. Pertanyaan untuk kita,
di penghujung tahun ini, setelah kita lihat-lihat sepanjang tahun, kira-kira nilai hidup kita tinggi atau enggak ya? Ada selalu ikut pengajian di masjid ini? Ada Ustaz, sekali-sekali. Ada, tapi sekali-sekali. Yang sekali-sekali itu duduk di mana? Di depan atau di belakang? Atau jauh-jauh sana? Bersandar di tiang? Sudahlah sekali-sekali, malu-malu pula belajar lagi. Macam mana mau tinggi nilai hidup itu? Kalau bersungguh-sungguh, maka kita ikut pengajian, mendengar, dan kita tulis. Ada tak yang menulis pengajian malam ini? Oh, tak ada yang tulis. Karena semuanya hebat-hebat dalam menghafal, sekali dengar aja tak perlu tulis lagi lah. Oh ada, alhamdulillah. Karena salah satu bentuk kesungguhan para penuntut ilmu itu adalah apabila belajar menulis. Saya tak menulis Ustaz, tak perlu lagi menulis zaman sekarang ini. Ini sudah ada handphone yang merekam, kami bisa dengarkan kembali ini. Ada channelnya ini? Ada, kami akan pergi ke channel Markas Islami. Ada aja rasanya, tak apalah, kita terima aja lah, berbaik sangka. Tapi dari kisah tadi dapatlah kita memahami bahwasanya nilai hidup yang tinggi itulah yang menentukan kita layak untuk mendapatkan kelebihan. Kita ingin sebelum kita meninggal dunia, kita sudah menyaksikan dan merasakan kelebihan-kelebihan itu, supaya bertambah keyakinan kita kepada Allah. Kira-kira bertambah tidak keyakinan Abu Talhah dan istrinya itu dengan menyaksikan makanan yang sedikit bisa berlebih dimakan oleh untuk 80 orang? Bertambah ya. Kira-kira kalau ada orang yang minum dari satu botol ini, 80 orang minum, hausnya lepas semuanya. Kira-kira kita terkagum-kagum tidak melihat air apa enggak ada ya? Air si kumbang enggak ada enggak? Itu adalah air kelebihan. Air kelebihan bahasa Arabnya air keberkahan. Ada keberkahan di dalamnya. Air ini air dari Umbiar, air kita ini. Ada juga yang dibawa oleh jemaah haji, air juga, air sama. Air apa yang dibawa oleh jemaah haji itu? Air Zam-Zam. Samakah nilai air yang terbit di negeri kita ini dengan yang terbit di tanah suci sana? Sama-sama terbit dari bumi juga. Beda. Di mana letak bedanya? Kan sama-sama air. Iya. Yang di tanah suci itu terbitnya dari nilai hidup. Nilai hidup siapa? Nilai hidup Siti Hajar yang tinggi. Tidak sedikit pun berkomentar ketika sang suami meninggalkannya di tempat yang gersang, kering, tak ada orang. Wahai istriku, aku tinggalkan kamu dan anak kita di sini. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Tinggal kamu di sini wahai istri. Tak ada orang, seorang pun tak ada situ. Tanaman pun tak tumbuh. Ayu tak ada setiap pun di situ. Koyong, kering. Kira-kira kalau istri kita tinggalkan di tempat yang seperti itu, bagaimana kira-kira? Membunuh dia, kan? Abang goyang. Karena nilai hidup Siti Hajar tak sama dengan nilai hidup istri-istri yang sekarang ya. Tinggi nilai hidupnya. Maka
Allah berikan pula kelebihan. Berserah diri Siti Hajar. Tadi Ummu Sulaim berserah diri. Sudahlah kalau memangnya sebanyak ini kita punya, ini aja. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang makanan ini. Berserah diri. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, minuman yang sedikit bisa cukup untuk ramai orang. Kalau diserahkan kepada Allah, maka kita mau tahun yang akan datang ini tahun yang kita jalani dengan nilai hidup yang tinggi. Nilai hidup yang tinggi itu akan kita jalani dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar menjalani hidup biasa-biasa saja. Kalau menjalani hidup yang biasa, jadi orang biasa kita. Kita mau menjalani hidup yang luar biasa. Tapi tak semua orang mampu untuk menjalani yang luar biasa ini. Naik harga sawit sampai 2.700, 2.800. Senang hati kita? Senang. Bohong kalau tak senang. Senang. Turun sekarang harga sawit tinggal 700, 800. Yang 2.000-nya tak ada lagi dah. Tadi 2.700, 2.800. Sekarang tinggal 700, 800. Bagaimana hati kita? Senang? Senang. Senang atau tak? Atau sengsara? Gelisah? Ini nampak ditarik kendaraan kita, nampak nih. Tak cukup bayar kreditnya lagi. Di mana masalah kita itu? Nilai hidup. Bentah. Karena kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang perlu kita perbanyak dalam pengajian-pengajian yang kita hadiri. Mudah-mudahan bertambah terus pengetahuan kita, bertambah terus keyakinan kita. Nah, dengan bertambah pengetahuan, bertambah keyakinan, bertambah tinggilah nilai hidup. Bertambah tinggi nilai hidup, akan kita rasakanlah kelebihan sekarang ini di dunia. Maka bertambah teruslah keyakinan-keyakinannya. Insyaallah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Sudah kita buka peluang bertanya, tak ada yang bertanya. Bermakna sudah paham. Apa pula tak pahamnya? Penyampaian itu mudah, sangat mudah sekali. Tak ada istilah-istilah yang kita sampaikan. Ada istilah kita sampaikan? Tak ada. Mana ada kita pakai istilah-istilah dalam penyampaian? Tak ada. Konsekuensi, tak ada kita sampaikan istilah-istilah. Relevansi, tak ada istilah kita sampaikan. Bahasa-bahasa mudah dan kita memahaminya. Tak ada di antara kita yang tak faham. Tinggal lagi sekarang mengamalkannya. Jadi kalau sudah paham, tinggal mengamalkan, tak perlu bertanya lagi. Apa lagi gunanya untuk ditanya? Tinggal mengamalkan. Diulang sekali lagi lah, biar puas hati kita. Ada yang mau bertanya? Tak ada. Alhamdulillah. Cukup? Ada. Oh ada. Tadi malu-malu berarti. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita tadi terkait dengan bagaimana nilai hidup, ya. Sekarang kita hubungkan dengan ujian hidup, ya. Ketika seseorang sudah memiliki nilai hidup, katakanlah dalam kondisi hidupnya dengan kesolehannya, dengan tawakalnya, dengan keimanannya, tapi ditempa oleh sebuah ujian, sehingga dalam situasi itu nampaknya menurun grafiknya,
Gimana hubungannya dengan nilai hidup tadi ya, dengan ujian yang dia terima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai hidup, ujian hidup itu dua yang saling berkait. Nilai hidup itu ditentukan oleh ujian hidup. Sama juga di sekolah, nilai kita itu ditentukan oleh ujian kita. Diuji kita dulu, setelah ujian dapat nilai. Kelas 1 SD ada ujian? Ada, dapat nilai, naik kelas 2. Kelas 2 ada ujian? Ada, dapat nilai, naik kelas 3. Sudah 6 tahun di SD, ada ujian? Ada, dapat nilai, naik lagi ke SMP. Selagi kita hidup ini ada terus ujian. Setelah ujian ada nilai. Siapa yang nilainya tinggi? Yang berhasil dalam ujian. Abu tamat SD aja lah, tidak bisa boleh lah. Sampai siko aja sekolah nampak. Itulah dia hasilnya itu. Nilainya itu SD. Taman apa yang? Taman SD nya Pak. Itulah nilainya. Oh, tapi dia S3 dokter. Karena berhasil terus dalam ujian. S1 berhasil, S2 berhasil, S3 berhasil. Tinggi nilainya. Jadi antara ujian dengan nilai dengan ujian saling berkait. Ada yang berhasil ujian SD, tak berhasil di SMP. Ada yang berhasil S1, tak berhasil S2. Dilempar oleh penguji itu, skripsinya itu. Nampak sampai di siko je lah kuliah boleh itu. Kamu tak berhasil. Kamu tidak bisa membuat penelitian dengan baik. Maka skripsi kamu ini tidak diterima. Gagal dalam ujian ini. Tinggal lagi sekarang, siapa yang berhasil dalam ujian itu? Maka ada kata kuncinya, yaitu iman, yang beriman kepada Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja? Manusia yang beriman ditinggalkan begitu saja dengan mengaku kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Kadang-kadang kita diuji di badan, penyakit di badan. Kadang-kadang diuji di harta benda, kekurangan harta benda. Kadang-kadang diuji ahli keluarga, pada istri, pada suami, pada anak, pada menantu, pada cucu. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu, anak-anakmu ujian. Semua ujian. Sekarang ini sedang mengaji ini ada ujian atau tidak nih? Ada. Siapa yang mendapatkan nilai tinggi sekarang ini dalam ujian mengaji sekarang ini? Yang tetap sungguh-sungguh mendengar. Yang mengantuk-ngantuk tuh, itu gagal dalam ujian ini. Tapi ada nilai lah, karena tetap bertahan juga di pengajian meskipun matanya tertutup. Ada hasilnya, ada, tapi nilainya 7. Karena hadir itu aja ada dapat nilai 7. Yang di rumah sana tak ada nilai sama sekali. Ada pula yang tak suka kepada majelis ilmu ini, dan membuat orang lain pula tak suka. Ngapo ngaji-ngaji itu cukup lah. Apa yang ada pun cukup lah, tinggal mengamalkan jalan. Ini orang sudah gagal dalam ujian. Kalau manusia sudah merasa cukup, tak mau lagi mengaji, tak mau lagi belajar, maka telah melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia melampaui batas ketika ia sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang disampaikan Ustaz itulah tuh dari sadol. Tak ada gunanya. Allah,
Ustaz itu LC cuma. Ambo pula LCMA. Tinggi deh ini apa betul? Padahal Al-Quran menyebutkan ada kalanya kita mengajar, ada kalanya juga kita mesti belajar. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tu'allimu mengajar, tadrusun belajar. Apa hari Jumat yang lalu? Kuliah subuh. Bukan kuliah subuh, mendengarkan kuliah subuh. Pengajian kuliah subuh, ada gerakan subuh barakah jemaah Jumat. Ramai hadir pula lah hamba di situ untuk mendapatkan berkahnya. Karena gerakan sholat subuh barakah. Nah ini kita dapat berkahnya. Pergi kita ke situ. Datang Ustaz. Memang Ustaz itu sudah dijadwalkan. Aku bukan jadwal mengajar, bukan jadwal kuliah. Mau mendengarkan pengajian. Duduk, dengar Ustaz pengajian. Ustaz itu pula yang susah menyampaikan pengajian. Itu urusan Ustaz kita tuh. Nah, kita dengar, dapat manfaat. Rupanya kalau kita mendengar itu lebih banyak yang kita fikirkan ketika kita mendengar daripada ketika kita menyampaikan. Ketika kita menyampaikan, yang kita fikirkan adalah apa yang mau disampaikan ini. Tapi ketika kita mendengar, apa ya yang disampaikan oleh Ustaz. Kadang-kadang kita bisa memahami yang tidak disampaikan oleh Ustaz itu. Jadi Ustaz itu menyampaikan sedikit, kita bisa menyambung-nyambungnya kepada yang lain yang tak disampaikan oleh Ustaz. Akhirnya bermanfaat duduk kita di situ. Berhasil dalam ujian juga. Jadi di mana-mana ini ujian sekarang. Selagi hidup di kandung badan, selagi hidup kita ini belum mati lagi, kita tetap diuji. Ketika remaja diuji, ketika dewasa diuji, ketika lanjut usia diuji. Sampai kapan diuji? Sampai nyawa tercabut dari badan. Ujian. Siapa yang hidupnya bernilai tinggi? Yang berhasil dalam ujian. Ada yang nilai hidupnya tinggi ketika dia menuntut ilmu, tinggi nilainya. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud tiap malam. Ketika di pondok pesantren, tamat pondok, kuliah, mengajar, jadi ustadz, ulama besar, tak ada lagi bangun malam. Tak ada sholat tahajudnya lagi. Bermakna gagal dalam ujian. Nah, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nilai hidup seseorang adalah ketika berhasil dalam ujian. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi, baik. Silakan. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan surah Al-Hasr ayat 18. Nah, ayat itu kan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tadi kan Ustaz mengatakan ada dua kata takwa di sana, Ustaz. Jadi perbedaan takwa yang pertama sama takwa yang kedua itu apa, Ustaz, maknanya, Ustaz? Tadi sudah kita sampaikan, takwa yang pertama adalah bagaimana terhindar dari keburukan. Bertakwalah. Dengan bertakwa, kamu terhindar dari keburukan. Kamu terhindar dari kemaksiatan. Kamu terhindar dari kerugian. Kamu terhindar dari kecelakaan. Dan bertakwalah setelah muhasabah. Bertakwalah. Dengan bertakwa kedua, kamu mendapatkan kebaikan. Kamu mendapatkan kelebihan. Kamu mendapatkan manfaat. Kamu mendapatkan keberkahan. Kamu mendapatkan karunia. Kamu mendapatkan... itulah nilai hidup yang tinggi tadi. Karena terus bertakwa. Terus bertakwa itulah yang kita sebut tadi dengan kata apa tadi? Istiqomah. Cuma kita tak sampaikan dengan detail tadi. Karena yang penting bukan itu yang kita kejar sebenarnya.
yang kita kejar sebenarnya adalah nilai hidup. Nah, ada sampai ke nilai hidup itu penyampaian, di situ kita bahas sampai akhir tadi. Jadi kita tidak membahas ayat Quran itu sebagai bentuk tafsir, enggak. Tapi kita ingin masuk melalui ayat Al-Quran itu. Dan masuk melalui ayat itu dapat yang kita inginkan, yaitu nilai hidup. Ada ayat kita tinggalkan. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji tafsir Quran, tak boleh tinggal sampai situ. Sebab ada ujung ayat, Innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir. Mengapa Allah tutup ayat dengan kata khabir? Karena Allah ingin mengetahui yang lebih terperinci dari nilai hidup kita ini. Yang terperinci. Yang terperinci apa? Seperti sekarang ini, hadir ke majelis ilmu, hadir. Ikhlas, ikhlas. Belum terperinci lagi. Ikhlas, suka, suka itu masuk terperinci. Khusyuk, itu masuk terperinci. Mulai dari awal pengajian sampai akhir pengajian, itu masuk terperinci. Karena orang yang khusyuknya 10 menit pertama aja. Lewat 10 menit, lama banget, Ustaz ngaji. Tak ada konsentrasi lagi. Terperinci. Innallaha khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan terperinci apa yang dilakukan oleh hamba itu. Dan kata khabir juga mengandung makna Allah akan membalas. Karena khabir itu mengkhabarkan kembali kepada orang yang beramal. Amalmu banyak, kamu akan dapat balasan banyak. Amalmu sedikit, kamu akan dapat balasan sedikit. Tapi kalau kamu tidak beramal, kamu tak akan dapat balasan apa-apa. Allah beritahukan, khabir. Allah beritahukan kembali apa yang kita kerjakan ini. Cerita sikit. Kalau boleh cerita lah. Kalau tak boleh dah tutup sampai sini aja. Ini cerita pengalaman ini. Tapi mudah-mudahan tidak riak. Kita punya prinsip dalam membangun pondok kita itu tidak mau meminta bantuan. Itu prinsip kita dalam membangun pondok. Tak ada kita bawa proposal-proposal, tak ada. Minta-minta tolonglah transfer infak terbaik Anda ke rekening kami ini. Tak ada kita mau buat. Dan tidak akan kita buat. Meskipun kita tak punya uang sekalipun. Karena kita sudah berserah diri kepada Allah. Berapa waktu yang lalu kita mau bangun masjid di tepi danau. Yang di tepi danau itu sudah dibangun asrama santri untuk penghafal Al-Quran. Sudah ada 10 asrama di tepi-tepi danau itu. Kita buat danau 40 kali 60. Jadi suasana itu suasana tepi danau. Nah, siapa yang sampai ke pondok kita akan melihat. Mudah-mudahan insya Allah menarik. Masjid belum lagi. Tempatnya sudah ada. Saya minta ke pak tukang, tolong bersihkan lahan nih. Kita mau bangun masjid. Duit di saku tuh tak ada, di kas tuh tak ada duit untuk bangun masjid. Kita mau bangun masjid seperti Qubbatus Sakhrah, seperti Masjidil Aqsa. Tak pula tanggung-tanggung mau bangun masjid yang cantik pula, yang bagus pula, yang 8 sisi itu. Kalau bangun masjid 4 tiang tegak berdiri, udah itu kan. Ini enggak 8 sisi, banyak besi ya, banyak duitnya, dan banyak ornamennya, banyak duitnya. Saya tanya Pak Tukang, ini kalau buat masjid yang seperti ini bentuknya 12 kali 12, ini berapa kira-kira anggarannya? 600 juta Ustaz. 600 juta. Duit di saku tak ada. Bersihkan aja Pak Tukang. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri.
Kita bersihkan. Untuk membersihkan lahan itu ada duit untuk membersihkannya aja. Untuk memulainya beli besi, beli kerikil, semen, mana ada. Untuk memulainya bersihkan ada. Saya minta kawan mengambil foto dari atas drone. Diambil. Sorting. Nampak asrama santri tadi, nampak lokasi masjid yang masih kosong pun nampak. Kalau dari atas. Setelah itu kita buat pengajian Zoom dengan jemaah dari Malaysia yang ikut. Setelah pengajian Zoom itu, kita tayangkanlah yang rekaman tadi. Nampaklah di situ lokasi masjid kita tulis. Tapi belum ada masjidnya lagi. Kita mau minta tak mau, buat proposal tak mau. Macam mana orang mau bantu? Orang tak tahu apa yang mau kita buat. Kita buat aja lah rekaman ini. Orang tahu. Saya pun ditelepon, Ustaz mau bangun masjid ya? Ya. Karena kami lihat tadi ada di video itu ada lokasi masjid, berarti mau bangun masjid. Ya. Sudah ada dananya Ustaz. Untuk memulainya ada. Jujurlah untuk memulainya, bersihkan lahan itu ada. Tapi untuk sampai selesai tak ada. Tapi itu tak mau disebut. Itu harga diri itu. Marwah itu. Kemudian berapa biayanya masjid itu kalau mau dibangun sampai selesai? Karena bertanya, kita jawab lah. 600 juta. Udah, sampai di situ aja. Rupanya yang menghubungi saya ini dari Malaysia ini, dia menggerakkan penggalangan dana di sana. Karena saya dulu lama di Malaysia, banyak jemaah dari masjid ke masjid. Rupanya jemaah-jemaah masjid itu bantu. Dalam waktu 3 minggu terkumpul 600 juta. Setelah 3 minggu datang WhatsApp pesan, Ustaz sudah terkumpul 600 juta untuk masjid kita itu. Apa namanya itu? Kalau Bakojo untuk dapat 60 juta itu berapa lama kira-kira? Kalau kita bekerja lah, bergaji kita 5 juta sebulan, berapa lama terkumpul 600 juta? Alhamdulillah, kita dapat pengalaman itu. Nanti kita dapat pengalaman. Mudah-mudahan itu adalah dari nilai hidup yang kita miliki. Itulah buahnya. Allah beritahukan, ini buahnya ini. Tujuannya supaya apa? Bukan untuk kita menyombongkan diri, tidak. Untuk lebih yakin lagi. Sesungguhnya kamu, wahai hambaku, buat ajalah, wahai hambaku, buat sajalah apa yang mau kamu buat. Anggarannya dariku, wahai hambaku. Jadi proyek kita, tapi anggarannya siapa yang kasih? Allah. Mudah-mudahan. Sudah selesai pengajian apa lagi? Apa? Nah, ini pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman seperti ini kita mendapatkannya juga masing-masing. Saya juga, Ustaz. Kalau dilihat dari lulusan pendidikan saya ini rendah aja seperti orang lain. Tapi alhamdulillah lah, rezeki saya mudah. Orang lain susah sekali mengumpulkan uang. Saya alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat di usia muda ini dapat mengumpulkan uang. Alhamdulillah. Ini mungkin karena nilai hidup yang saya miliki. Paham sebenarnya. Tapi ingat-ingat ya, jangan percaya diri betul. Sholat malam tidak, puasa sunat tidak, infak tidak, sholat 5 waktu pun tak tepat waktu, berjamaah pun tidak. Kemudian ini adalah dari nilai hidup yang saya miliki. Oh, itu pede betul.
Karena boleh jadi pemberian yang berlebih itu boleh jadi datangnya bukan dari nilai hidup yang baik, tetapi dari buruknya nilai hidup. Itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Ini kalau kita mengaji akidah. Tapi ini tambah lagi gajinya, tidak pulang nanti kita lagi nanti. Jadi cukup sampai di sini. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Kajian kita ini sekali sebulan ya. Alhamdulillah dapat kembali seperti biasa. Mudah-mudahan badan kita sehat. Allah beri kesempatan sehingga kita dapat terus bersilaturahim melalui majelis ilmu yang mulia di rumah Allah yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.